Kalian nyadar gak sih, film Godzilla era Heisei itu terasa lebih serius dibandingkan era-era Godzilla yang lain. Dari film The Return of Godzilla sampai Godzilla vs Destoroyah itu, kesannya serius banget. Unsur-unsur komedi kayak di era Showa itu gak ada lagi guys. Bahkan kalau dibandingin sama Monsterverse yang sekarang, era Heisei itu terkesan lebih serius. Kenapa begitu ya? Mari kita bahas guys. Jadi, ketika Kutu Film masih TK atau mungkin baru masuk SD, ketika Kutu Film belum menyadari eksistensi kehidupan, Kutu Film selalu disuguhi film-film Godzilla di televisi guys. Karena waktu itu Kutu Film masih bocil banget gitu ya, belum bisa membedakan acara yang real dan fiksi. Kutu Film menganggap semua hal yang ada di film Godzilla itu adalah hal yang nyata, yang mungkin saja terjadi di belahan dunia sana. Oleh karena itu, Kutu Film menganggap sosok Godzilla dan lawan-lawannya itu adalah sosok yang mengerikan. Bahkan beberapa di antaranya bikin Kutu Film trauma plus bikin megalofobia saat itu. Nah, Kutu Film ingat banget film-film Godzilla yang bikin Kutu Film merasa takut itu bukan film yang nunjukin Godzilla lompat-lompat lah, bukan film yang nunjukin Godzilla salaman, bukan pula film Godzilla yang keroyokan. Tapi film yang bikin Kutu Film takut itu adalah film Godzilla yang dia itu sendiri mulu, muncul di perkotaan, membuat orang-orang berlarian, dan kadang dia harus melawan satu makhluk raksasa lain. Setelah Kutu Film beranjak dewasa dan mencoba mengingat kembali film-film Godzilla yang pernah membuat Kutu Film takut itu, Kutu Film yakin kalau film-film Godzilla yang Kutu Film tonton pas bocil itu kebanyakan berasal dari era Heisei. Yang dimana setelah Kutu Film tonton lagi dan bandingkan dengan era-era Godzilla yang lain, film-film Godzilla era Heisei memang menjadi film Godzilla paling serius dan konsisten. Kutu Film menyadari bahwa ini adalah film-film Godzilla yang ditujukan ke penonton yang lebih dewasa dengan membawa tema-tema kompleks seperti rekayasa genetik, kecemasan akan nuklir, perjalanan waktu, bahkan politik. Di era tersebut gak ada yang namanya hal-hal konyol yang berasal dari tingkah Godzilla ataupun tokoh-tokoh manusianya. Semua yang disajikan kepada penonton adalah hal-hal serius dan bahkan dark yang tidak bisa dimengerti oleh penonton di bawah umur. Gak aneh kalau waktu itu film-film Godzilla era Heisei ngasih Kutu Film sebuah trauma. Sebenarnya apa sih yang membuat era Heisei terkesan dark dan serius? Jadi seperti yang kita tahu, film-film Godzilla era Heisei itu ada 7 guys. Ada The Return of Godzilla tahun 1984, Godzilla vs Biollante 1989, Godzilla vs King Ghidorah 1991, Godzilla vs Mothra 1992, Godzilla vs Mechagodzilla 2 1993, Godzilla vs Space Godzilla 1994, dan Godzilla vs Destoroyah 1995. Semua film tersebut memiliki keterkaitan cerita secara langsung dengan urutan cerita sesuai tahun rilisnya. Namun perlu diketahui guys, era Heisei ini juga memiliki keterkaitan cerita dengan film Godzilla pertama tahun 1954. Sehingga secara teknis, era Heisei ini adalah lanjutan film Godzilla 1954 dengan tidak memperdulikan film-film lain yang ada di era Showa setelahnya. Intinya, era Heisei ini adalah sebuah reboot yang masih berkaitan dengan film Godzilla pertama tersebut. Nah, karena film Godzilla 1954 itu adalah film Godzilla yang dark dan serius mampus, maka tidak aneh film-film di era Heisei juga dibuat serius guys. Dimulai dari film The Return of Godzilla 1984 yang dimana manusia kembali melawan Godzilla secara tunggal tanpa ada kaiju villain tambahan. Makanya film pertama di era Heisei ini dibuat seserius mungkin supaya kembali memperlihatkan kengerian dari sosok Godzilla. Setelah sebelumnya di era Showa, wibawa Godzilla kerasa hilang karena rata-rata filmnya disatuin sama unsur-unsur komedi dan sangat berkesan seperti film anak-anak. Terkecuali Godzilla 1954. Nah, kalau di era Showa itu Godzilla gak selalu ditunjukin mengamuk dan bikin takut manusia. Di era Heisei ini beda guys. Semua filmnya berasa kayak Godzilla masih jadi kengerian utama gitu. Di setiap filmnya dia masih diliatin mengamuk dan merusak. Entah itu karena sekedar kedatangannya yang kelihatan merusak di mata manusia atau karena manusia bikin dia marah.
Intinya, di era ini, Godzilla selalu diliatin mengerikan dan merusak di mata manusia. Kalau dibandingin sama film-film Monsterverse yang sekarang, kepanikan masanya masih lebih kerasa di era Heisei ini guys. Sehingga walaupun ada momen di mana Godzilla Heisei harus melawan kaiju, tapi kesan yang paling dominan itu adalah Godzilla melawan manusia. Karena di sini, seberguna apapun Godzilla dalam mengalahkan kaiju lain, tetap aja manusia berupaya untuk memusnahkannya. Manusia gak menganggap Godzilla ini hero guys. Karena memang kesan anti-hero pada Godzilla yang satu ini tuh kerasa banget gitu guys. Godzilla di sini adalah sosok destruktif yang hanya memperdulikan dirinya sendiri dan anaknya. Dia gak peduli sama manusia. Dia adalah sosok kekuatan alam yang akan membasmi siapapun yang mengganggu bumi. Selain itu, alasan era Heisei terasa serius adalah karena film-filmnya itu membahas tema-tema kompleks guys. Misalnya kayak di film Godzilla vs. Biollante, yang dimana ini adalah film Godzilla yang membahas soal rekayasa genetik yang menciptakan sosok bunga raksasa yang berasal dari sel Godzilla dan DNA seorang perempuan. Terus di film Godzilla vs King Ghidorah, kita harus mencerna konsep perjalanan waktu yang menyebabkan munculnya King Ghidorah dan Mecha King Ghidorah. Di film Godzilla vs Destoroyah, kita dihadapkan sama upaya manusia dalam mencegah Godzilla meledak setara bom nuklir. Dan semua tema-tema kompleks itu selalu ditambah sama politik guys. Birokrasi dalam menanggulangi bencana yang disebabkan kaiju di era Heisei itu selalu ditunjukin dengan cukup intens. Nah, keseriusan ini dibarengi sama peningkatan kualitas sinematografi, visual effect, cerita, dan tentu saja desain Godzilla-nya yang lebih mengintimidasi, yang dimana desain Godzilla di era Heisei ini sebenarnya konsisten, namun ada perubahan besar dari film The Return of Godzilla ke film setelahnya. Di film The Return of Godzilla itu Godzilla-nya kayak gini, terus di film-film setelahnya itu kayak gini guys, dengan perubahan-perubahan kecil. Nah, karena kesan seriusnya ini, era Heisei itu digadang-gadang menjadi era kejayaan Godzilla. Karena produksi dan plot cerita yang dibikin sebagus mungkin secara konsisten membuat film-filmnya jadi memorable. Judul-judul film era Heisei itu cenderung mudah buat diingat guys. Kita langsung sadar kalau adegan Super Mechagodzilla ini berasal dari film Godzilla vs Mechagodzilla 2. Adegan Little Godzilla ini dari film Godzilla vs Space Godzilla dan sebagainya. Gak kayak era Showa yang kadang bikin kutu film harus memastikan dulu adegan ini bener gak sih dari film ini. Saking banyaknya judul filmnya dan kadang adegan beserta jalan ceritanya terlalu dibuat sama sehingga terasa repetitif. Kalau kutu film ditanya seriusan mana era Heisei sama Monsterverse, tentu aja lebih serius era Heisei guys. Coba aja Monsterverse konsisten bikin film kayak Godzilla 2014, udah pasti Monsterverse lebih serius dan dark. Monsterverse sekarang itu lebih ke campuran antara Heisei dan era Showa. Di film-film awal kayak Godzilla 2014 sampai King of the Monsters kelihatan serius. Tapi memasuki film Godzilla vs Kong dan Godzilla and Kong The New Empire itu udah beda banget guys. Elemen-elemen era Showa kayak Godzilla loncat-loncat lah, Godzilla lari lah, itu udah ngebuat Monsterverse udah gak punya kesan serius lagi. Justru malah Godzilla Toho yang sekarang lebih serius. Dari Shin Godzilla, anime Godzilla Trilogy, Godzilla -1 sampai Godzilla Singular Point itu jauh lebih serius kalau dibandingin Monsterverse yang sekarang. Jadi begitu guys, alasan kenapa film Godzilla era Heisei lebih berkesan serius. Gimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah nonton video ini. Jika kalian suka silahkan klik like-nya. Dan jangan lupa buat share ke teman-teman kalian yang suka pembahasan mengenai dunia Godzilla. Saya Kutu Film, see you in the next video.